Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menceritakan lengkap tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan untuk itu tonton video ini sampai selesai. Perlu diketahui bahwa Nabi Yusuf adalah manusia yang paling mulia dan paling baik garis keturunannya di muka bumi ini, sebab beliau berasal dari anak keturunan para nabi yang soleh. Nabi Yusuf alaihissalam adalah anak Nabi Yakub alaihissalam. Kakeknya adalah Nabi Ishak dan kakek buyutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi nama lengkap beliau adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Allah mengisahkan tentang perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Yusuf. Dikisahkan bahwa Yusuf adalah anak yang paling kecil dari 12 orang bersaudara. Ayahnya, yaitu Nabi Yakub, sangat sayang kepadanya karena Yusuf memiliki akhlak yang baik. Hal itulah yang membuat saudara-saudaranya menjadi iri kepada Yusuf. Suatu hari, Yusuf yang waktu itu masih berusia anak-anak, dia bermimpi. Di dalam mimpinya ia melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepada Yusuf. Lalu hal itu diceritakan kepada ayahnya, sebagaimana yang diabadikan di dalam Quran surat Yusuf ayat 4. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Dari mimpi itu ayahnya mengetahui bahwa anaknya ini kelak akan memiliki kedudukan yang tinggi. Maka Nabi Yakub pun berkata kepada Yusuf, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Nabi Yakub alaihissalam melarang Yusuf menceritakan mimpinya tersebut kepada saudara-saudaranya karena khawatir mereka semakin dengki kepadanya dan berniat mencelakakan Yusuf. Karena iri terhadap perhatian ayah mereka yang lebih sayang kepada Yusuf dan saudaranya Binyamin, maka saudara-saudaranya pun berencana untuk menyingkirkan Yusuf. Di antara mereka ada yang menyarankan untuk membunuh Yusuf dan membuangnya di daerah yang asing agar perhatian ayahnya tertuju kepada mereka. Namun salah seorang di antara mereka menyarankan agar Yusuf dimasukkan ke dasar sumur sehingga dapat ditemukan oleh musafir. Mereka pun lalu menyepakati rencananya dan menemui Nabi Yakub untuk meminta izin agar diperbolehkan mengajak Yusuf bermain-main. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia dapat bersenang-senang dan bermain-main. Dan sesungguhnya kami pasti menjaganya." Saudara-saudara Yusuf berbohong kepada ayahnya bahwa mereka mengajak Yusuf bermain-main, padahal mereka berniat memasukkannya ke dasar sumur di tempat yang asing. Nabi Yakub pun berkata seperti yang diabadikan di dalam surat Yusuf ayat 13, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya." Saudara-saudara Yusuf terus berusaha meyakinkan ayahnya bahwa mereka akan menjaga Yusuf. Akhirnya ayahnya pun mengizinkannya. Maka mereka pun membawa Yusuf dan memasukkannya ke dasar sumur. Mereka kemudian mengambil baju gamis Yusuf dan melumurinya dengan darah. Lalu sore harinya mereka kembali menghadap ayahnya sambil menangis atas kematian Yusuf. Mereka berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat bareng-bareng kami, lalu dia dimakan serigala, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Dalam surat Yusuf ayat 17 Allah mengisahkan, kemudian mereka membawa baju gamis Yusuf yang telah dilumuri dengan darah palsu. Mereka menyembelih anak kambing, mengambil darahnya dan mengoleskannya ke baju gamis Yusuf alaihissalam. Namun menurut para ulama, mereka itu lupa merobek-robek baju gamis itu, sehingga tampaklah kebohongan mereka oleh ayah mereka.
Nabi Yakub berkata seperti di dalam surat Yusuf ayat 18 yang berbunyi, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah yakni kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Karena kesedihannya, Nabi Yakub terus-menerus menangis yang menyebabkan kedua matanya buta. Sedangkan Yusuf ketika berada di sumur, Allah mewahyukan kepadanya di dalam surat Yusuf ayat 15, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Kemudian datanglah sekelompok orang yang melakukan perjalanan, lalu mereka menyuruh seseorang untuk mengambil air. Ketika salah seorang dari mereka menjulurkan timbanya ke alam sumur, tiba-tiba Yusuf menggantungkan dirinya pada timba. Orang itu lalu berkata pada teman-temannya, kabar gembira, ini seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Hati mereka tidak tertarik kepada Yusuf karena dia adalah anak temuan di perjalanan. Mereka khawatir kalau pemiliknya datang mengambilnya secara tiba-tiba. Itu sebabnya mereka menjualnya dengan tergesa-gesa meskipun dengan harga yang murah. Yusuf alaihissalam kemudian dibeli oleh Al-Aziz dari Mesir yang berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Demikianlah Allah telah menyelamatkan Yusuf dan menempatkannya di rumah seorang pembesar Mesir yang memiliki kedudukan yang tinggi, dan Allah menganugerahkan kelebihan ilmu kepadanya. Allah berfirman yang artinya, kami ajarkan kepadanya takbir mimpi. Al-Quran Surah Yusuf ayat 21. Yusuf pun tinggal di rumah Al-Aziz dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Ketampanannya membuat istri Al-Aziz, yakni Zulaikha, pun tergila-gila kepada Yusuf. Berbagai macam cara dilakukan Zulaikha untuk sering-sering berdekatan dengan Yusuf. Hingga suatu hari Zulaikha yang memiliki wajah tak kalah rupawan pun menggoda Yusuf. Laki-laki mana yang tahan ketika digoda oleh wanita cantik rupawan, membuat pendirian Yusuf pun goyah. Saat itu keduanya masuk ke dalam sebuah rumah, lalu menguncinya. Bahkan Yusuf hampir tergoda dengan rayuan maut Zulaikha. Beruntung Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya. Yusuf pun menolak. Dia berkata sebagaimana yang ada di dalam surat Yusuf ayat 23, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Yusuf kemudian lari menuju pintu, dan Zulaikha, istri Al-Aziz, mengejarnya dan menarik baju gamis Yusuf sehingga koyak di bahagian belakangnya. Mereka mendapati Al-Aziz berdiri di depan pintu. Istri Al-Aziz itu pun lalu memfitnah Yusuf dan berkata kepada suaminya bahwa Yusuf telah menggoda dirinya dan dia harus mendapatkan hukuman. Yusuf pun mengelak dan mengatakan bahwa wanita itulah yang telah berusaha menggodanya. Kemudian seorang saksi dari keluarga Al-Aziz berkata, jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Setelah diperiksa, Al-Aziz mendapati bahwa baju Yusuf koyak di bahagian belakang. Akhirnya tahulah dia bahwa istrinya telah berdusta dan berusaha menggoda Yusuf. Dia pun meminta Yusuf merahasiakan kejadian itu dan menyuruh istrinya untuk memohon ampun atas dosanya. Berita tentang Zulaikha menggoda Yusuf rupanya tersebar di antara para wanita pembesar di Mesir. Mereka pun membicarakannya. Istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Mendengar itu Zulaikha ingin membalas mereka untuk menunjukkan bahwa pemuda yang mereka sebutkan itu tidak seperti pemuda kebanyakan yang biasa mereka lihat. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan pembalasan Zulaikha kepada para wanita itu dalam surat Yusuf ayat 31.
Tatkala wanita itu Zulaikha mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikan kepada mereka masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka." Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tak lain hanyalah malaikat yang mulia." Terpesona melihat ketampanan Yusuf alaihissalam yang luar biasa dan belum pernah mereka saksikan, sehingga tanpa sadar mereka telah melukai jari-jarinya sendiri. Melihat itu Zulaikha pun berkata, "Itulah dia, orang yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku. Akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina." Yusuf pun berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepada aku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripada aku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Al-Quran Surah Yusuf ayat 33. Nabi Yusuf alaihissalam lebih rela masuk penjara daripada bermaksiat kepada Allah dan memenuhi ajakan para wanita itu. Allah pun mengabulkan permohonan Yusuf dan menghindarkan dari tipu daya mereka. Maka Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Bersama dengannya masuk pula dua orang pemuda di dalam penjara. Pada suatu malam, kedua pemuda itu bermimpi pada saat yang bersamaan. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur." Yang satunya lagi berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebahagian dimakan burung." Mengetahui kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam bahwa dia adalah termasuk orang-orang yang pandai, mereka pun memintanya untuk menjelaskan takbir mimpi mereka. Nabi Yusuf alaihissalam pun berbicara kepada keduanya dan mengatakan bahwa Allah telah mengabarkan kepadanya tentang perihal kedua orang tersebut. Pada saat itu, penduduk Mesir adalah orang-orang yang menyembah banyak tuhan-tuhan selain Allah. Karena itu, sebelum menjelaskan takbir mimpi kedua orang itu, Nabi Yusuf alaihissalam menerangkan bahwa beliau hanya beriman kepada Allah, mengesahkannya dan mengikuti agama orang tuanya, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Beliau berkata, "Tiadalah patut bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya." Kemudian beliau menyuruh kepada kedua pemuda itu, "Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah, kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah." Al-Quran Surah Yusuf ayat 39-40. Lalu Nabi Yusuf mengajak mereka untuk bertauhid, yakni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surah Yusuf ayat 40. Setelah melaksanakan kewajiban mendakwahi kedua orang itu kepada kebenaran, yakni hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, Nabi Yusuf pun menjelaskan mengenai takbir mimpi mereka. "Hai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minum tuannya dengan khamar, yaitu arak. Adapun yang seorang lagi, maka ia akan disalib, lalu burung memakan sebahagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua tanyakan kepadaku." Al-Quran Surah Yusuf ayat 41. Apa yang diterangkan beliau itu pasti terjadi karena Allah telah memberi kelebihan kepada Nabi Yusuf dan mengajarkan beliau takbir mimpi.
Kemudian Nabi Yusuf meminta kepada orang yang akan selamat agar menerangkan tentang keadaan beliau, sehingga beliau dapat dibebaskan karena sesungguhnya dia tidak bersalah. Namun syaitan membuat orang itu lupa. Akhirnya Nabi Yusuf pun tetap tinggal di dalam penjara selama beberapa tahun lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan di dalam Al-Quran bahwa Raja Mesir telah bermimpi dan mengabarkan mimpinya pada pembesar-pembesar di kerajaannya. Dia berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu, jika kamu dapat menakbirkan mimpi." Al-Quran Surah Yusuf ayat 42. Tidak satupun di antara mereka yang mengetahui arti dari mimpi tersebut. Lalu teman Nabi Yusuf yang dipenjara, yang selamat, ketika itu teringat akan pesan Nabi Yusuf. Maka dia pun meminta agar diutus kepada Nabi Yusuf untuk menanyakan tentang takbir mimpi itu. Ketika sampai di penjara, orang itu pun berkata, "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 yang lainnya kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Al-Quran Surah Yusuf ayat 46. Nabi Yusuf menjelaskan takbir dari mimpi tersebut. Beliau berkata, "Supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur." Al-Quran Surah Yusuf ayat 47-49. Raja lalu meminta agar Yusuf alaihissalam dihadapkan kepadanya, namun beliau menolak. Nabi Yusuf terlebih dahulu ingin agar namanya dibersihkan, karena dia dipenjara dengan tuduhan palsu menggoda istri seorang pembesar Mesir. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Beliau ingin membuktikan bahwa dia tidak berkhianat di belakang Al-Aziz. Lalu akhirnya Zulaikha mengakui bahwa dirinya lah yang bersalah dan Nabi Yusuf adalah orang yang benar. Kemudian raja pun memerintahkan agar Yusuf alaihissalam dibawa ke hadapannya agar dapat diangkat menjadi orang yang dekat dengan raja. Dia berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang kedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami." Nabi Yusuf pun berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." Dan demikianlah akhirnya Nabi Yusuf diangkat sebagai orang yang memiliki kedudukan tinggi di kerajaan Mesir. Beliau memiliki kekuasaan penuh untuk pergi kemana saja yang diinginkannya. Itulah balasan Allah kepada orang-orang yang beriman, yang berbuat baik dan bertakwa kepada Allah. Setelah diangkat menjadi bendaharawan Mesir, Nabi Yusuf pun mengatur negeri tersebut untuk menghadapi masa-masa sulit, sebagaimana yang dijelaskan dari mimpi sang raja. Selama 7 tahun, rakyat Mesir menanam dan mendapatkan hasil panen yang melimpah. Sebahagian dimakan dan sebahagian besar disimpan untuk persiapan menghadapi musim penceklik selama 7 tahun ke depan. 7 tahun kemudian musim penceklik terjadi di mana-mana. Banyak yang berdatangan ke Mesir karena negeri ini menyimpan perbekalan yang cukup, hasil panen dari tahun-tahun sebelumnya. Maka saudara-saudara Nabi Yusuf pun datang ke Mesir untuk menukarkan benda-benda milik mereka dengan bahan makanan untuk menghidupi keluarga mereka. Ketika bertemu mereka, Nabi Yusuf alaihissalam langsung mengenali saudara-saudaranya, sedangkan mereka tidak mengenali beliau. Lalu Nabi Yusuf pun memenuhi kebutuhan mereka dan berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Benjamin. Tidakkah kamu melihat bahwa
Aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik. Nabi Yusuf sangat ingin agar mereka kembali lagi tahun depan bersama saudaranya, yaitu Benjamin, untuk melepas rindu. Bahkan beliau menakut-nakuti mereka tidak akan memberikan bahan makanan jika tidak membawa saudaranya. Lalu saudara-saudara Nabi Yusuf pun pulang kembali ke Palestina dan mengabarkan kepada ayah mereka. Nabi Yakub tidak ingin melepaskan Benjamin karena masih teringat akan perlakuan mereka terhadap Yusuf alaihissalam. Namun akhirnya beliau pun mengizinkan setelah mengambil janji dari mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksinya. Maka pada tahun berikutnya mereka pun kembali ke Mesir bersama Benjamin. Ketika mereka masuk ke tempat Nabi Yusuf, beliau pun membawa Benjamin dan memberitahukan secara diam-diam kalau dia adalah Yusuf saudaranya. Lalu Nabi Yusuf pun membuat siasat agar dapat menahan Benjamin bersamanya. Setelah menyiapkan bahan makanan bagi saudara-saudaranya, beliau memerintahkan pengawalnya memasukkan takaran raja ke dalam karung Benjamin. Kemudian berteriaklah seseorang, "Hai kafilah, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mencuri." Saudara-saudara Yusuf bertanya, "Barang apakah yang hilang daripada kamu?" Kemudian dikatakan bahwa yang hilang adalah takaran raja. Maka saudara-saudara Yusuf pun berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri." Mereka menjawab, "Tetapi apa balasannya jikalau kamu betul-betul pendusta?" Saudara-saudara Yusuf berkata, "Hukumannya ialah pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah yang menerima hukumannya. Dan ini adalah hukuman bagi orang yang berbuat kezaliman di dalam syariat Nabi Yakub alaihissalam." Akhirnya karung-karung mereka pun diperiksa satu persatu, dan yang terakhir adalah karung milik Benjamin. Melihat itu saudara-saudaranya pun berkata, "Jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudara-saudaranya sebelum itu." Yang mereka maksud adalah bahwa dulu saudara Benjamin, juga saudara mereka seayah, yakni Yusuf, juga pernah mencuri. Mendengar itu, Nabi Yusuf menyimpan kejengkelan dan berkata dalam hatinya, "Kamu lebih buruk kedudukanmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu." Maka ditahanlah Benjamin di istana. Saudara-saudaranya pun merasa putus asa terhadap putusan Nabi Yusuf. Mereka bermusyawarah dan berkatalah saudara mereka yang tertua, "Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dialah hakim yang sebaik-baiknya." Saudara-saudara yang lain pun kembali dengan perasaan berat karena harus menyampaikan berita buruk ini kepada ayah mereka. Ketika sampai kepada ayahnya, mereka menceritakan apa yang terjadi, berusaha meyakinkan ayah mereka bahwa yang terjadi adalah di luar kehendak mereka, dan bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Nabi Yakub tidak percaya bahwa Benjamin telah mencuri karena ia tidak mempunyai sifat yang tercela. Maka beliau berkata kepada anak-anaknya, "Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk ini. Maka kesabaran yang baik itulah, yakni kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Sesungguhnya dialah yang mengetahui lagi maha bijaksana." Nabi Yakub alaihissalam meyakini kalau anaknya Yusuf alaihissalam masih hidup. Itulah sebabnya beliau berdoa, semoga Allah mengembalikan semua anak-anaknya. Kesedihan Nabi Yakub semakin mendalam. Beliau telah kehilangan Yusuf dan kini harus kehilangan anak-anaknya yang lain. Dalam Al-Quran dikisahkan bahwa akibat duka cita yang mendalam itu, mata beliau menjadi putih karena seringnya menangis, mengadukan keadaannya kepada Allah. Beliau juga menahan amarahnya kepada anak-anaknya. Melihat keadaannya, anak-anaknya pun merasa prihatin dan berkata pada ayah mereka dengan lemah lembut,
agar tidak lagi terlalu mengingat Yusuf yang menyebabkan tubuhnya menjadi kurus kering dan matanya menjadi buta. Nabi Yakub pun berkata, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Beliau pun meminta anak-anaknya untuk mencari kabar tentang Nabi Yusuf dan saudaranya, karena beliau tetap berkeyakinan bahwa Yusuf alaihi salam masih hidup. Beliau mengatakan kepada anak-anaknya untuk tidak berputus asa. Beliau berkata, hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Al-Quran Surah Yusuf ayat 87. Singkat cerita, pada tahun berikutnya saudara-saudara Nabi Yusuf kembali ke Mesir untuk menukar barang-barang mereka dengan bahan makanan seperti tahun-tahun sebelumnya. Mereka meminta kemurahan hati dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun berkata, apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatan kamu itu? Saudara-saudaranya pun terkejut. Mereka menyadari bahwa yang berdiri di hadapan mereka adalah saudara mereka sendiri, yakni Yusuf yang pernah mereka buang ke dalam sumur. Seolah ingin meyakinkan diri, mereka pun bertanya, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Saudara-saudara Nabi Yusuf pun mengakui kelebihan yang Allah berikan kepada beliau dan mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Karena belas kasih kepada saudara-saudaranya, Nabi Yusuf pun berkata, pada hari ini tak ada cercaan di hadapan kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Dan beliau pun berkata juga, pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah ke wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali, dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Maka rombongan saudara Nabi Yusuf pun kembali ke negerinya untuk menjemput ayah dan keluarga mereka. Sebelum mereka memasuki negerinya, Nabi Yakub berkata kepada keluarganya, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruan yang dulu. Ketika rombongan itu tiba, mereka meletakkan baju gamis Nabi Yusuf alaihissalam ke wajah Nabi Yakub, sehingga beliau dapat melihat kembali. Nabi Yakub pun berkata, tidakkah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Saudara-saudara Nabi Yusuf pun menyadari dan mengakui kesalahan mereka dan berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Mereka sangat berharap Allah akan mengampuni mereka melalui doa ayah mereka, karena keutamaan ayah mereka sebagai seorang Nabi Allah. Yakub berkata, aku memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah itu dibawanglah Nabi Yakub beserta seluruh keluarganya ke istana. Sesampainya di sana, Nabi Yusuf menundukkan ayah dan ibunya di singgasananya bersamanya. Lalu mereka semua saudara-saudara Nabi Yusuf berjumlah 11 orang, ayah dan ibunya bersujud kepada beliau, Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sujud ini diperbolehkan dalam syariat Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, yang menunjukkan penghormatan mereka kepada Nabi Yusuf atas keutamaan yang Allah anugerahkan kepada beliau. Sedangkan dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, manusia itu dilarang sujud kepada siapapun atau apapun, dan diperintahkan untuk bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nabi Yusuf pun berkata, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya
Tuhanku telah menjadikannya sesuatu kenyataan, dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir. Setelah setan merusakkan hubungan antara aku dan saudara-saudaraku, sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian takbir mimpi. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Al-Quran Surah Yusuf ayat 100-102. Dan demikianlah kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam setelah cobaan yang menimpanya dan kerinduannya yang sangat besar terhadap ayah ibunya dan keluarganya, akhirnya dapat berkumpul kembali dengan keluarganya dan hidup berbahagia. Demikian video singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.